Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian pada proposal tugas akhir dengan judul perencanaan kapasitas produksi cold diesel dengan menggunakan metode Rockout Capacity Planning di PT Kramayuda Ratu Motor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sansyah dengan NIM 1717059 dengan Prodi Teknik Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta. Latar belakang perusahaan harus mampu memenuhi permintaan konsumen dari sisi jumlah, kuantitas, dan ketetapan waktu. Perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen dengan melakukan perencanaan produksi serta pengawasan terhadap jalannya proses produksi sehingga produksi berjalan tepat waktu serta jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Pada proses produksi di PT Kramayuda Ratu Motor atau KRM, kurang memperhatikan kapasitas tersedia yang dimiliki. Apakah sudah mencukupi kebutuhan kapasitas agar proses produksi berjalan lancar? Hal ini diakibatkan karena aktivitas produksi yang kurang efektif, sehingga kemungkinan besar dapat mengurangi kepuasan pada pelanggannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat, perlu adanya penjadwalan yang dapat membantu perusahaan dalam memudahkan penjadwalan produksinya. Salah satu metode yang baik untuk menggunakan adalah metode Rockout Capacity Planning atau yang sering disebut dengan RCCP. Rumusan masalah pada PT Kramayuda Ratu Motor atau KRM telah menerapkan Master Production Schedule atau MPS. Diharapkan mampu memproduksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah: 1. Bagaimana perbandingan kapasitas tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk memproduksi cold diesel dengan menggunakan RCCP. 2. Perbaikan apa yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang tersedia. Tujuan penelitian berdasarkan pada perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk A. Mengetahui perbandingan kapasitas tersedia dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk memproduksi cold diesel atau TD dengan metode RCCP. B. Mengusulkan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi tersedia. Batasan masalah pada proposal tugas akhir ini: mengingat luasnya bidang penelitian, maka dilakukan pembatasan sebagai berikut. Pengamatan dilakukan di PT Kramayuda Ratu Motor. B. Penelitian dilakukan pada shift 1. C. Lini produksi atau line of production yang diamati adalah line trimming 1 pada bagian assembly mobil truk tipe TD yang diproduksi oleh PT Kramayuda Ratu Motor. D. MPS sudah ditetapkan oleh bagian Production Planning Control atau PPC. E. Penelitian ini tidak membahas material, biaya, dan layout. F. Keadaan mesin optimal sehingga waktu pemilihan diabaikan. G. Penelitian ini menggunakan RCCP dengan teknik Bill of Labor Approach. Manfaat penelitian: banyaknya manfaat yang bisa didapatkan, diantara manfaat untuk pihak perusahaan, pihak peneliti, dan bagi orang lain. Manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut. 1. Pihak perusahaan: A. Memberi masukan kepada perusahaan tentang perbandingan kapasitas menggunakan metode RCCP dengan teknik Bill of Labor Approach. B. Pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan agar diperoleh hasil yang optimum. C. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. D. Meningkatkan mutu dalam perencanaan dan pengendalian produksi. E. Memperkuat kepercayaan pelanggan. 2. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang selama ini didapat secara akademis dan digunakan sebagai analisa perbandingan kapasitas produksi tersedia dan kapasitas produksi yang dibutuhkan dengan metode RCCP dengan teknik Bill of Labor Approach pada pembuatan cold diesel atau TD. 3. Peneliti lain memberikan pemahaman RCCP dengan teknik Bill of Labor Approach dalam mengetahui perbandingan kapasitas produksi tersedia dengan kapasitas produksi dibutuhkan.
B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya ke arah yang lebih baik dan secara lebih mendalam dan lebih kompleks. Metodologi penelitian ini adalah merupakan cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan secara matang dalam rangka mencapai tujuan penelitian, yaitu menentukan, mengembangkan, atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah atau untuk pengujian hipotesis suatu penelitian. Tahap pemecahan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Studi lapangan, yang dimana digunakan untuk melihat secara langsung pada proses produksi pada bagian assembly mobil truk tipe TD yang diproduksi oleh PT Kramayuda Ratu Motor. 2. Studi pustaka, digunakan sebagai landasan teori atau acuan dalam melakukan penelitian. Landasan teori yang digunakan bertujuan untuk menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. 3. Identifikasi masalah. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. 4. Tujuan penelitian. Setelah melakukan identifikasi dan perumusan masalah, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dari penelitian ini. 5. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan. Adapun data yang dikumpulkan seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, yaitu data primer dan data sekunder. 6. Pengolahan data. Pada tahap ini dijabarkan langkah-langkah dalam mengolah data yang telah diambil dari tahap pengumpulan data berdasarkan metode-metode yang dipilih untuk memecahkan masalah secara tepat dan terencana. 7. Analisa dan pembahasan. Dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data sehingga dapat menjawab tujuan dari penelitian. 8. Kesimpulan dan saran. Setelah melakukan pengolahan data dan analisis data, tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengolahan data dan analisis masalah yang menjawab tujuan penelitian, serta memberikan saran yang bermanfaat. Tinjauan pustaka dan landasan teori. 1. Konsep dasar proses produksi. Proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu produk dengan mengoptimalkan sumber daya produksi, tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana yang ada. Suatu proses memiliki kapabilitas untuk menyimpan material yang diubah menjadi barang setengah jadi dan informasi selama transformasi berlangsung. Proses produksi sebagai integrasi sekuensial dan tenaga kerja, informasi modal kerja, dan mesin-mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah bagi produk agar dapat dijual dengan harga kompetitif di pasaran. 2. Proses manufaktur. Kata manufaktur berasal dari kata Latin yaitu manus factus yang berarti dibuat dengan tangan. Kata manufaktur muncul pertama kali pada tahun 1576. Dengan kata manufacturing muncul tahun 1683. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk. Manufaktur dalam proses meliputi perancangan produk, pemilihan material, dan tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. 3. Production Planning and Control atau PPC. Secara umum, PPC dapat diartikan sebagai aktivitas merencanakan dan mengendalikan material masuk, mengalir, dan keluar dari sistem produksi sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu penyerahan yang tepat, dan biaya produksi yang minimum. PPC merupakan tindakan manajemen yang sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat secara nyata. Proses produksi adalah perangkat kerasnya hardware dan PPC adalah perangkat lunaknya software. 4. Perancangan dan pengukuran kerja. Perancangan sistem kerja yang efektif dan efisien harus dirancang dengan tanpa meluapkan faktor kemanusiaan, kesehatan, dan kenyamanan.
Hal ini pokok yang diamati adalah segala hal yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kerja, hal yang berhubungan dengan gerakan-gerakan kerja maupun metode kerja yang lebih sederhana dan memudahkan dilakukan harus terus dikembangkan dan diaplikasikan. Ada beberapa macam cara untuk mengukur dan menetapkan waktu standar yang tepat, pada umumnya dilaksanakan dengan pengukuran waktu kerja sebagai berikut, yaitu stopwatch time study, sampling kerja, standar kerja, predetermined mention time study. 5. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti atau stopwatch time study. Pengukuran waktu berguna untuk memilih cara kerja terbaik dari beberapa alternatif yang diusulkan. Waktu yang dipakai sebagai patokan atau standar adalah waktu yang diperlukan menyelesaikan pekerjaan dengan pekerjaan terpendek atau tercepat. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti stopwatch time study diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor sekitar abad 19. Metode ini baik diaplikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang. 7. Uji statistik. Pengujian data waktu siklus terdiri dari 3 langkah, yaitu uji kecukupan data, uji kenormalan data, dan uji keseragaman data. Uji kecukupan data ialah Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil pengamatan yang telah diambil sudah cukup mewakili populasinya. Bila belum, maka perlu diadakan pengamatan tambahan hingga cukup mewakili populasinya. B. Uji kenormalan data. Menurut Spiegel, tujuan dari uji kenormalan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Normalitas suatu data dapat dilihat dari titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti data terdistribusi normal. C. Uji keseragaman data. Uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh itu masuk ke dalam batas kontrol atau bahkan di luar batas kontrol. 8. Jadwal induk produksi atau master production schedule, yang dimana suatu jadwal produksi untuk setiap jenis barang yang didasarkan pada rencana produksi yang disusun untuk barang tersebut. Dengan penjadwalan ini, jumlah setiap jenis barang yang dibuat pada setiap masa tertentu dapat ditentukan atau dapat direncanakan. Aktivitas MPS pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana menyusun dan memperbaharui jadwal produksi induk atau MPS, memproduksi transaksi, dan master production schedule, dan memberikan laporan evaluasi dalam periode waktu yang teratur untuk keperluan umpan balik dan tinjauan ulang. 9. Perencanaan kapasitas adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang diperlukan sebuah organisasi untuk memenuhi permintaan yang terus berubah. Istilah kapasitas adalah jumlah maksimum pekerjaan yang organisasi tersebut mampu menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan. Perbedaan antara kapasitas organisasi dan permintaan pelanggan akan menghasilkan inefisiensi, baik berupa sumber daya menganggur atau pelanggan yang tidak puas. Sasaran perencanaan kapasitas adalah meminimalkan perbedaan ini. Permintaan bervariasi berdasarkan perubahan keluaran produksi, misalnya kenaikan atau penurunan jumlah produk yang ada, atau memproduksi produk baru. Penggunaan kapasitas yang ada agar lebih optimal dapat dicapai dengan perbaikan-perbaikan pada efektivitas peralatan total atau OEE. Rocket Capacity Planning (RCCP) dapat didefinisikan sebagai proses konversi dan rencana produksi atau MPS
ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan dengan sumber daya kritis. RCCP menentukan kebutuhan kapasitas, mengimplementasikan MPS, menguji kelayakan atau melakukan validasi terhadap MPS, dan memberikan umpan balik kepada perencana dan penyusun MPS untuk mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara penjadwalan produksi induk dengan kapasitas tersedia. 11. Kebutuhan kasar kapasitas. Perhitungan kapasitas yang dibutuhkan dari masing-masing pusat tenaga kerja menggunakan kapasitas planning using overall factor dapat dihitung dengan cara operation time per unit sama dengan run time per unit ditambah setup time per unit. Total operasi time per unit sama dengan sigma operation time per unit dikali unit size dikali historical proportion. Perhitungan kapasitas yang dibutuhkan dari masing-masing pusat kerja menggunakan bill of operations dalam hitungan dengan cara operation time per unit sama dengan runtime per unit ditambah setup time per unit sama dengan total operation time per unit sama dengan operation time per unit dikali unit size. Kapasitas tersedia. Kapasitas tersedia merupakan output yang diharapkan untuk mengukur produksi secara aktual dari setiap stasiun kerja per periode waktu dan mengukur kapasitas produksi harus disediakan dengan efisiensi yang telah ditentukan. Efisiensi didapat dari aktual perusahaan sebesar 95%. Kapasitas tersedia sama dengan kapasitas terpasang dikali efisiensi. Di sini dimulai dari studi pendahuluan, masuk studi pusaka, dilanjutkan dengan perumusan masalah, lalu dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Yang didapat dari pengumpulan data, ada data umum perusahaan, proses produksi PT Kramayuda Ratu Motor, jam kerja efektif, urutan proses perakitan, elemen kerja, waktu siklus, jadwal induk produksi atau MPS. Dilanjutkan dengan pengukuran waktu siklus. Jika waktu siklus datanya tidak cukup, dapat kembali ke pengumpulan data. Jika cukup, dilanjutkan dengan pengolahan data yang dimana 1. Perhitungan waktu normal, 2. Perhitungan waktu standar, 3. Perhitungan kasar kebutuhan kapasitas, 4. Perhitungan kapasitas terpasang, 5. Perhitungan kapasitas tersedia, 6. Perhitungan rokat capacity planning. Dan dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan. 1. Analisis kebutuhan kasar kapasitas, 2. Analisis kapasitas tersedia, 3. Analisis rokat capacity planning RCCP, 4. Analisis efisiensi kapasitas produksi, dan didapatkan dengan kesimpulan dan saran. Lalu selesai. Terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.